Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Malia dengan NIM 2506030023 dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Program Studi Bisnis Digital. Jadi berdirinya saya di depan kamera ini untuk menjelaskan hasil analisis tugas Business Application Modeling pada aplikasi Sahabat Seller. Apa sih aplikasi Sahabat Seller itu? Jadi, Sahabat Seller adalah aplikasi yang dibuat untuk membantu pemilik usaha seperti pemilik warung, toko, atau UMKM dalam mengelola bisnis mereka agar lebih rapi dan lebih efisien. Jadi secara singkatnya itu ya, aplikasi Sahabat Seller dibuat untuk membantu para pedagang agar bisa memantau atau mengelola usaha mereka tuh secara digital melalui handphone atau dari laptop. Jadi ada beberapa hal yang akan aku bahas di sini. Yang pertama itu ada proses bisnis pada aplikasi Sahabat Seller. Salah satu proses bisnis pada aplikasi Sahabat Seller itu tidak lain dan tidak bukan pasti adalah transaksi penjualan kan. Jadi alurnya itu dimulai ketika penjual membuka menu kasir, lalu memilih produk yang dibeli oleh pelanggan. Setelah itu sistem secara otomatis akan menghitung jumlah barang, harga, diskon, dan juga pajak. Ketika transaksi disimpan, maka stok akan berkurang sesuai jumlah barang yang terjual. Dengan demikian, dengan satu kali transaksi tidak hanya dapat melayani pembeli, tetapi juga dapat memperbarui stok dan juga membuat laporan keuangan. Lalu di poin kedua itu ada, apakah Sahabat Seller termasuk mobile application? Betul, jadi Sahabat Seller itu termasuk mobile application karena emang aplikasi ini tuh dirancang untuk mempermudah penggunanya buat ngecek stok, ngecek barang, lihat laporan keuangan itu tanpa harus buka laptop ataupun komputer. Jadi Sahabat Seller ini tuh emang dirancang khusus untuk pengguna Android. Tapi kalau misalkan kamu user iPhone, kamu jangan berkecil hati karena kamu masih bisa download ini di laptop, oke? Tapi harus pakai aplikasi ketiga. Itu teman-teman. Apa sih bedanya web application dan desktop application? Kalau misalkan di web, jadi kamu tuh bisa buka aplikasi tersebut melalui browser. Kamu bisa buka itu di perangkat manapun juga bisa. Kayak di handphone atau di perangkat lain juga bisa. Sedangkan kalau di desktop, udah jelas berarti kamu harus punya komputer atau laptop. Jadi kamu downloadnya di laptop kamu. Nah, kalau misalkan kamu mau download di laptop, kamu harus punya aplikasi ketiga. Karena kalau misalkan pakai aplikasi ketiga itu kita belum bisa nemuin aplikasinya gitu. Nah, kalau aku kemarin karena aku user iPhone, jadi aku juga downloadnya pakai aplikasi ketiga. Tapi aku tuh lebih menyarankan untuk kamu downloadnya di smartphone aja ya, karena kalau misalkan di smartphone itu lebih fleksibel dan of course kita tuh selalu bawa HP kemana-mana kan. Jadi kalau misalkan kamu mau ngecek stok penjualan atau misalkan laporan keuangan dan segala macem, itu lebih gampang karena handphone lebih fleksibel. Seperti itu. Lalu di poin selanjutnya aku akan membahas kelebihan dari aplikasi Sahabat Seller. Yang pertama, aplikasi Sahabat Seller itu gratis tanpa batasan fitur. Jadi aplikasi ini tuh sangat cocok untuk UMKM yang memang ingin mulai usaha dengan modal yang terbatas. Lalu kemudian aplikasi Sahabat Seller itu juga mempunyai banyak fitur. Jadi kamu bisa ngelola produk, ada kasir digitalnya, ada pengelolaan stok, ada laporan keuangan, pokoknya semuanya itu udah lumayan lengkap ya guys. Lalu kemudian aplikasi ini juga dapat digunakan di berbagai macam device dalam satu akun. Jadi kamu kalau misalkan mau buka di handphone atau di laptop secara bersamaan dalam satu akun tuh bisa. Aplikasi ini juga sangat mudah digunakan bagi pengguna pemula karena emang dirancang dengan sesederhana mungkin ya tampilannya. Jadi sangat cocok untuk pengguna pemula yang emang punya keterbatasan dengan dunia teknologi. Terus aplikasi ini juga dapat membagikan katalog produk melalui WhatsApp. Jadi kamu bisa promosiin itu di story WhatsApp kamu. Di setiap kelebihan tuh pasti ada kekurangannya kan. Nah, aku belum spesifik ngeliat kekurangan dari aplikasi ini, tapi menurut aku ada satu hal yang bikin aku merasa ada yang kurang. Jadi karena aplikasi itu berbasis mobile, layar HP yang kecil itu buat tampilan aplikasi jadi kurang nyaman dilihat. Nah, terus karena aku nih user iPhone dan aku nih ngedownload aplikasi tersebut di aplikasi ketiga di desktop, jadi
tampilannya tuh ternyata nggak full satu layar gitu. Jadi tampilannya tuh ngikutin persegi panjang kayak bentuk handphone. Jadi ya itu emang kurang nyaman dilihat karena terlalu kecil. Seperti itu. Nah, dari kekurangan tersebut, aku punya saran untuk pengembangan aplikasi untuk menyediakan versi iOS pada pengguna iPhone biar lebih memudahkan pengguna iPhone juga. Terus, aplikasi juga bisa dikembangin dengan cara menambahkan fitur notifikasi kalau misalkan stok barang udah menipis. Jadi, seller juga punya awareness. Kalau misalkan, oh udah ada notif nih, barang udah mau habis, saya harus stok barang lagi, nah kayak gitu. Terus menurut aku, aplikasi juga bisa dikembangkan dengan cara menambahkan fitur analisis penjualan berbasis grafik biar bisa ngelihat barang dagangan yang paling laris itu apa. Selain itu juga bisa menambahkan fitur manajemen pelanggan atau CRM agar penjual dapat menyimpan riwayat pelanggan dan juga membuat promo khusus untuk pelanggan. Jadi kesimpulannya, sahabat seller ini sangat memberikan banyak manfaat karena dapat membantu pelaku usaha untuk mencatat transaksi, mengelola stok, membuat laporan penjualan, dan juga dapat membantu untuk memantau perkembangan usaha agar lebih mudah. Yang tadinya pekerjaan banyak dilakukan secara manual, jadi lebih mudah dan dapat dilakukan secara otomatis. Akibatnya, pekerjaan menjadi lebih cepat, lebih rapih, dan penjual bisa lebih fokus untuk pengembangan usaha. Jadi secara umum, aplikasi bisnis seperti Sahabat Seller ini sangat amat membantu untuk meningkatkan efisiensi operasional. Sekian penjelasan hasil analisis tentang aplikasi Sahabat Seller dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.